Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul lisani yafqahu qawli. Puji dan syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala berkat rahmat dan karunia pada hari ini, hari Rabu. Kebetulan saya sebagai Wakasek Siswaan untuk memberikan materi tentang Pancasila sebagai ideologi terbuka. Sholawat serta salam mari kita limpahkan junjungan kita baginda besar Muhammad SAW. Hormat pada kepala sekolah beserta manajemen dan juga ketua hormat ketua panitia bersama seluruh panitia dan juga para panitia PLS SMK Negeri 1 Ciamplas. Baik, para calon peserta didik SMK Negeri 1 Ciamplas sebagai peserta didik SMK Ciamplas, perkenalkan nama saya Dadan Munandar, jabatan sebagai Wakasek Kesiswaan untuk menyampaikan Pancasila sebagai ideologi terbuka. Bahwa Pancasila adalah sebagai ideologi negara. Pancasila adalah ideologi yang paling hebat di dunia. Seorang profesor doktor berkeliling ke seluruh dunia. Dia mengatakan bahwa Pancasila, ideologi Pancasila negara Indonesia itu adalah ideologi yang paling hebat. Kenapa? Semua agama bisa hidup. Maka sini saya akan membahas tentang Pancasila sebagai ideologi terbuka. Pancasila harus terus-menerus dimaknai, diwacanakan, dan dijadikan bahan perdebatan publik dalam rangka mencapai solusi atas masalah bangsa. Tidak ada yang keliru dengan Pancasila. Yang keliru adalah pemahaman tunggal atas untuk mempertahankan kekuasaan seperti yang terjadi pada masa lalu. Pancasila merupakan jati diri bangsa sebagai ideologi terbuka. Indonesia yang kita tuju adalah sesuai dengan cita-cita kemerdekaan kita yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Indonesia yang maju, Indonesia yang modern dan tidak dicabut jati diri. Pancasila sebagai ideologi negara. Istilah ideologi menuju kepada keyakinan yang dianut seseorang atau sekelompok orang atau masyarakat sebagai pedoman di dalam berpikir, bertindak, pedoman hidup. Itulah yang disebut dengan ideologi negara. Ideologi dibedakan dalam dua pengertian. Satu dalam arti luas, yang kedua dalam arti sempit. Ideologi dalam arti luas bahwa ideologi pedoman dalam berpikir, bertindak, pedoman hidup di semua segi kehidupan. Dalam arti sempit, ideologi adalah pedoman dalam berpikir, bertindak, dalam hidup dalam bidang tertentu. Jadi ideologi negara adalah konsensus mayoritas warga negara tentang nilai-nilai dasar yang ingin diwujudkan melalui kehidupan negara itu sendiri. Jadi ada nilai ideologi negara, ada nilai-nilai dasar, dan ada ideologi negara. Nilai-nilai dasar berisi seperangkat gagasan mengenai kebaikan bersama atau public good atau gambaran tentang masyarakat dan negara yang paling baik sebagai pedoman dalam penyelenggaraan kehidupan kenegaraan. Ideologi negara sering disebut juga sebagai ideologi politik. Sekali lagi, kata saya, ideologi negara sering disebut juga sebagai ideologi politik. Kenapa ideologi negara dikatakan sebagai ideologi politik? Karena terkait dengan penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat dan bernegara, gitu kan? Jadi ideologi negara itu sering dikaitkan sebagai ideologi politik. Nah,
Pancasila sebagai dasar negara memiliki makna. Ya. Pancasila sebagai dasar negara memiliki makna. Satu, dasar bernegara atau pedoman untuk menata negara. Yang kedua, Pancasila sebagai dasar negara, dasar untuk ulah atau aktivitas negara, artinya aktivitas dan pembangunan yang dilaksanakan negara berdasarkan peraturan dan perundang-undangan. Yang ketiga, Pancasila sebagai dasar negara. Yang ketiga, dasar hubungan pergaulan atau interaksi antara warga negara yang satu dengan sesama warga negara yang lain. Ideologi Pancasila, sekali lagi, bahwa ideologi Pancasila sebagai keseluruhan pandangan, cita-cita maupun keyakinan dan nilai bangsa Indonesia secara normatif perlu diwujudkan dalam tata kehidupan berbangsa, bernegara. Guna untuk apa? Untuk menjunjung tercapainya suatu keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kira itu materi yang saya sampaikan tentang Pancasila sebagai ideologi terbuka. Sebetulnya kalau membahas tentang sebuah ideologi Pancasila tidak akan habis dalam jangka 1 tahun atau 5 tahun, karena memaknai sebuah ideologi ini luas dan panjang. Jadi kiranya itu yang saya sampaikan. Cuma ingat calon peserta didik siswa-siswi SMK Negeri 1 Cihampelas periode 2001-2002 bahwa di SMK itu ada 3 materi, ada pelajaran normatif, adaptif, dan produktif. Normatif itu santun, adaptif itu mandiri, produktif itu kreatif. Artinya kita harus punya filosofis bahwa SMK itu hidup yang santun, jiwa yang mandiri, kaya, kreatif. Itulah dunia SMK. Sekali lagi terima kasih kepada pembawa acara yang telah memberikan pembawa acara dan panitia yang telah memberikan waktunya kepada saya sebagai wakasek siswa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.